Bapa, kami menyerahkan acara live ini dalam tangan-Mu. Kami percaya kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh vitamin yang menjadi kekuatan karena kami hidup ditentukan apa kata firman yang menjadi panutan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu dan berkati setiap kami yang bergabung siang ini dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan khawatir akan hari esok ya. Kalau saudara pikir hari ini ada banyak kekhawatiran tentang hari esok. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini pengalaman hidup saya ya. Sambil nunggu yang lainnya join. Saudara tahu apa yang saya alami ketika saya mengalami proses di beberapa tahun yang lalu? Saya sering cerita keadaan hidup saya itu begitu gelap, saudara ya. Mau maju berat, mau mundur juga nggak bisa. Kalau saya mau menyerah, itu nggak sesuai dengan firman ya. Saya ingin mengakhiri keadaan rumah tangga saya yang terlihat makin kacau balau. Saya juga nggak bisa karena Tuhan jelas tidak berkenan atas apa yang saya lakukan. Tapi ketika saya mau melangkah maju, langkah saya juga berat, saudara. Bayangkan keadaan hidup saya di proses Tuhan itu bukan makin lama makin terlihat titik terang. Enggak, makin lama terlihat makin semuanya gelap. Tapi ketika firman itu datang buat hidup saya cuma berpikir gini, kalau hidup saya tahu segala sesuatu, mungkin saya nggak butuh Tuhan. Apakah hari itu waktu keadaan gelap saya nggak tahu kalau bakal saya dipakai Tuhan, ya, bakal ada PD Victory, saya nggak pernah tahu, saudara. Bakal ada saya punya anak yang sekolah Alkitab, nggak pernah tahu. Bahkan ada suami yang mendukung pelayanan saya, ya. Hari ini jelas, saudara. Saya dan suami walaupun mengalami prahara dalam rumah tangga, tapi kami berpartner dalam pelayanan. Kenapa? Saya sebagai pengkhotbah, saya yang sebagai pengelola, suami saya di belakang layar, dia sebagai bendaharanya PD Victory. Dia sebagai bagian bendahara yang mendukung saya untuk pelayanan di PD Victory. Dan ini yang membuat saya kagum dengan karya Tuhan. Tapi pada awal proses, apakah saya tahu keadaan seperti ini? Nggak tahu. Yang saya lihat cuman gelap. Tapi ketika itu saya sadar, saya tidak bisa menggantungkan hidup saya kepada siapapun. Karena saya tahu bahwa yang tahu hari esok saya cuman Tuhan. Yang sudah pegang hari esok saya cuman Tuhan. Hari itu saya ngambil keputusan. Walaupun berat, saya tidak akan pernah melepaskan kepercayaan dan rasa bergantung saya kepada Tuhan. Karena dunia, siapapun tidak bisa tahu akan hari esok saya. Tapi hanya Tuhan yang berjanji. Di Amsal Tuhan sudah berkata gini, masa depanmu itu ada. Harapanmu itu tidak akan hilang. Bahkan janjiku atas hidup keluargamu, rumah tangga, itu ya dan amin. Makanya hari ini jangan khawatir, saudara. Buang kekhawatiran. Kalau saudara khawatir, berarti saudara meragukan Tuhan atas janjinya, atas masa depan, atas harapan. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Janjiku seperti fajar yang selalu berterbit di pagi hari. Itu sebabnya hari ini kalau saudara mulai khawatir, berarti saudara mulai meragukan Tuhan akan janji masa depan dan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Hari itu saya mengambil keputusan, iya ya, saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Saya cuman berharap kepada Tuhan yang sudah tahu hari esok saya. Kalau saya lari dari prosesnya, berarti saya mengambil keputusan untuk menutup masa depan saya yang senyatanya Tuhan sudah pegang. Janjinya yang terbaik dia sudah sediakan. Berarti secara tidak langsung saya sendiri yang menolak semua ini.
Makanya dari situ saya bertahan walaupun berdarah-darah. Ada banyak penghakiman yang menghakimi saya, saudara. Orang bilang gini, Bu Eli bisa pulihkan banyak rumah tangga, sementara rumah tangganya sendiri kacau balau. Bu Eli pasti hidup di dalam dosa. Dia cuma bisa berkhotbah tapi tidak menghidupi firman. Jujur itu satu pukulan buat saya, kepingin menarik diri dari pelayanan, saudara. Saya merasa, Tuhan, saya tidak kuat, Tuhan. Saya sudah berbuat baik sekalipun, saya taat, tapi ada banyak orang menghakimi saya. Tapi Tuhan memberikan saya sesuatu rema. Hari itu Tuhan datang buat hidup saya. Eli, hidupmu jangan ditentukan oleh apa kata orang. Sekalipun yang menghakimi engkau hamba Tuhan, dia tidak layak untuk menghakimi engkau. Karena semua proses yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu, itu ada di dalam rancangan besarku. Tuhan cuma ingatkan, ingat ya Eli, kalau kamu tekun melayani pekerjaanku, melayani aku akan melayani suamimu, aku akan melayani anak-anakmu, aku akan melayani pekerjaanmu. Itu janjiku, tidak perlu takut. Apakah melayani Tuhan harus dalam hidup kaya dulu, seperti Romeo and Juliet? Enggak. Justru Tuhan berkata, justru nanti aku pakai hidupmu di saat kelemahanmu lah. Kuasaku itu makin sempurna atas hidupmu, Eli. Dan engkau tidak perlu takut berlama-lama menjalani prosesmu. Kenapa Tuhan berkata? Karena ketika engkau makin banyak mengampuni suamimu, suamimu nanti bertobat akan makin banyak mengasihi aku dan mengasihi engkau. Saudara, jujur, kalau saudara hari ini berjuang buat seseorang yang kebangetan, yang sudah terlalu sakit saudara berkorban, orang sebagai pembunuh pembayaran dan maling mencuri ayam, kalau diampuni dosanya, yang paling luar biasa pertobatannya nanti yang mana, saudara? Yang paling merasa harganya dibayar dengan pengorbanan yang besar, jelas pembunuh bayaran. Orang yang cuma mencuri ayam paling bilang gini, iyalah aku cuma mencuri ayam, tetanggaku sendiri itu pembunuh bayaran. Justru orang nanti yang hancur hati, justru yang dibayar pengorbanannya lebih mahal, dia akan makin banyak mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya hari itu ketika rema ini datang, saya berkata, Tuhan, saya akan terus bertahan Tuhan, melayani Tuhan. Saya tidak akan khawatir akan hari esok. Karena saya tahu di hari esok engkau sudah berdiri menyediakan janji, harapan dan masa depan. Khawatir itu tidak akan merubah masa depanmu jadi baik, saudara. Ingat pesan saya, khawatirmu tidak akan merubah masa depanmu jauh lebih baik. Justru akan hancur. Karena apa yang saudara khawatirkan itu justru yang akan menimpa saudara. Tapi rasa percayamu kepada Tuhan, itu yang akan membuat saudara dan saya sampai kepada hari esok. Saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan, akan melihat masa depan yang luar biasa, akan melihat pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin, saudara. Hari ini buang kekhawatiranmu. Hari esokmu, siang ini Tuhan sudah berkata, nak, aku yang tahu hari esokmu. Aku sudah berdiri di hari esokmu. Aku sudah menyediakan yang terbaik dan engkau tidak perlu takut. Apakah hari ini seperti saya? Ketika suami saya sampai punya anak 2, saya stres, saudara. Saya depresi berat. Tapi Tuhan itu ingatkan buat hidup saya, Eli, ingat ya, caramu bukan caraku. Apakah dengan punya anak 2 bukan caraku untuk melihat hari esokmu yang luar biasa? Ketika pertanyaan itu dipertanyakan buat hidup saya mulai berpikir, iya ya, cara kita bukan caranya Tuhan. Tuhan bilang gini, punya anak 1, punya anak 2, itu caraku. Itu caraku.
Caraku memang tidak pernah engkau terselami, tapi ujungnya engkau pasti melihat hari esok, janji Tuhan, pengharapan dan masa depan. Jadi tidak perlu takut. Jalani aja semua penderitaanmu ini. Percayalah, waktu engkau menjalani dengan aku, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Aku yang topang, aku yang curahkan kekuatan kasihku setiap kali engkau buka mata di pagi hari, sepanjang hari aku tuntun engkau pasti bisa melewati. Tapi masalahnya, kita mau ndak? Kita yakin ndak dengan apa yang diucapkan Tuhan? Seringkali kita ndak yakin dengan apa yang diucapkan Tuhan. Kita lebih yakin dengan bukti dan fakta yang terjadi. Kita lebih yakin gini, mana mungkin Tuhan punya anak 2 sudah bilang ndak cinta sama saya. Mungkin ndak Tuhan, lihat hari esok Tuhan. Mungkin ndak Tuhan, lihat rumah tangga saya bisa bahagia kembali. Secara akal, ndak mungkin saudara. Tapi kalau Tuhan berkata, punya anak 1, punya anak 2, itu caraku. Caraku tidak bisa engkau tentukan dengan caramu sebagai manusia. Tapi caraku sebagai Tuhan yang berdaulat. Kalau aku izinkan suamimu sampai punya 2 anak. Itu artinya ini caraku yang akan membawa engkau sampai tiba pada hari esok. Engkau akan menikmati semua janjiku. Amin saudara. Amin saudara, itu yang membuat saya berkata yes. Dan saya menjalani dari hari ke hari, saya melihat bagaimana saya tiba di hari ini. Dulu semuanya gelap. Sekarang saya baru ngerti, ternyata didikan Tuhan sampai berdarah-darah. Hari ini bener loh. Heran. Dulu suami saya, kalau tahu saya mau adain doa di rumah, diusir. Dia benci orang Kristen. Dia tidak suka saya hidup dalam pelayanan. Tapi anehnya hari ini kita jadi partner kerja, saudara. Kita mitra kerja dalam pelayanan. Saya yang bergerak, dia yang support saya dalam dana. Saya tidak kerja saudara. Suami saya yang support saya dalam dana. Dia bangunkan saya rumah doa. Dari mana saudara? Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Amin saudara. Dan yang paling membuat saya bahagia ketika Tuhan berkata gini. Ini ya prinsip kuncinya saudara. Waktu itu saya memikirkan Tuhan rumah tangga seperti ini. Saya pelayanan. Rasanya kan tidak enak Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan kan enak Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang gini, Eli, sekalipun rumah tanggamu dalam badai, tapi aku melihat hidup rumah tanggamu hari ini jauh lebih sehat. Dulu kamu tidak ada masalah ya, hidup dalam zona nyaman, tapi kamu tidak sehat. Hidupmu saling caci maki sama suamimu, kamu tidak tunduk, kamu masih bisa sakit hati, kamu masih bisa bertengkar. Tapi hari ini di balik bencana, aku lihat loh, kamu lebih menyenangkan hatiku. Rumah tanggamu lebih sehat. Kamu hari ini total sebagai istri yang tunduk sama suami. Aku lihat hari ini kamu tidak pernah cekcok. Jujur selama saya mengerti firman, tanya pembantu saya tidak pernah tukaran saudara. Hidup kami damai sejahtera. Kalau dulu zona nyaman masih bisa, tidak ngomong 1 minggu bisa. Tidur lihat kanan, 1 lihat kiri. Selalu itu saya lakukan saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang gini, tidak apa-apa Eli. Ada bencana dalam hidup rumah tanggamu, badaimu memang besar. Tapi aku itu bangga. Lihat Eli bisa berubah tunduk hormat pada suami yang dalam tanda kutip. Kamu itu jadi sekarang sama hubungan dengan anak, kamu juga lebih mengasihi anak lebih lagi dibanding dulu. Semuanya sehat. Ada banyak orang satu rumah. Kelihatannya tidak ada bencana, tapi satu rumah pun cekcok tiap hari, bertengkar tiap hari, tidak ngomong sampai 1 minggu, hidup dalam kepahitan. Buat apa? Itu sebabnya hari ini saya bilang, iya ya, ternyata segala sesuatu itu memang mendatangkan kebaikan, saudara. Saya melihat pelayanan Victory hari ini bisa ada di beberapa kota besar, itu anugerah.
masa pandemi ini Victory dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, itu cuman bonus kasih karunia kemurahan yang Tuhan berikan. Ketika saya sudah lulus jalani prosesnya Tuhan, Tuhan kasih saya kepercayaan, saudara. Yuk hari ini kita buka Yeremia 50 ayat 34. Yeremia 50 ayat 34 ya. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Ya, saudara, hari ini yang punya kekhawatiran, yuk kita mulai baca firman ya. Kita mulai praktekkan firman. Karena firman itu yang menentukan hidup saudara dan saya. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegeraman kepada penduduk Babel. Hari ini tidak perlu takut khawatir dengan hari esok. Kenapa? 3 hal nanti yang saya akan bahas ya. Yaitu yang pertama, penebus mereka adalah kuat. Penebus saudara adalah kuat, yaitu Tuhan semesta alam namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hari ini kita tidak perlu takut? Karena Tuhan penebus yang kuat. Yang kedua, memperjuangkan perkara saudara dan saya. Dan yang ketiga, dia memberi ketentraman di bumi. Hari ini hidupmu, banyak ucapkan firman. Saudara, saya beri tip firman yang harus, kenapa kita hidup dari firman ini alasannya. Ulangan 8 ayat 3b ya. Makanya sekarang kalau iblis mulai taruh kekhawatiran di dalam hidupmu akan hari esok, akan anak-anakmu, usahamu, katakan firman ini, iblis, aku punya Tuhan penebus yang kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tuhan itu pasti memperjuangkan perkaraku menjadi kemenangan, karena dia berjanji memberikan janjinya hari esok dan pengharapan yang luar biasa. Yang ketiga, katakan Tuhanku akan memberi ketentraman walaupun prahara, bencana, krisis boleh menimpa aku. Kalau diberi ketentraman saudara, itu berarti di tengah proses dia akan topang saudara, dia akan sertai saudara. Saudara baca Ulangan 8 ayat 3b. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihat ya saudara, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3b selalu menjadi pegangan dalam hidup saya. Ketika iblis mulai menyerang hidup saya, iblis mulai berusaha mengintimidasi saya untuk dia berkata, masa depanmu madesu, masa depan suram. Jangan mimpi, lihat masa depanmu cerah. Tidak mungkin. Fakta mana? Bukti mana? Semuanya nol. Tapi ketika saya baca firman ini, setiap kali suami saya berkata, aku sudah tidak cinta sama kamu. Kamu harus siap menerima wanita ini jadi bagianku seumur hidupmu. Itu pukulan buat saya sebagai seorang wanita, seorang istri. Tapi ketika saya mengerti bahwa hidupku ditentukan dari segala yang apa yang diucapkan Tuhan. Katakan saudara, aku punya penebus yang kuat. Hai iblis, Tuhan semesta alam namanya. Aku punya Tuhan yang memperjuangkan perkaraku. Engkau tidak berhak lagi atas perkara rumah tanggaku, atas perkara keuanganku, atas perkara hutang-hutangku. Engkau tidak punya hak, karena Tuhan yang besar akan memperjuangkan perkaraku menjadi kemenangan. Bahkan dia memberikan ketentraman dalam hidupku. Sekalipun ada banyak kehilangan, ada banyak air mata, ada banyak rasa sakit, tapi Tuhan tetap berjanji memberikan ketentraman atas hidup saya dan seisi rumah saya. Amin saudara. Kalau hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan dan saudara konsisten mengatakan apa yang diucapkan firman, pada akhirnya yang digenapi apa yang ditentukan oleh apa yang saudara ucapkan dari firman. Karena hidupmu ditentukan apa kata
Tuhan. Hidupmu bukan ditentukan fakta suamimu sampai punya 2 anak. Hidupmu bukan ditentukan oleh fakta keuanganmu yang hancur. Hidupmu bukan ditentukan oleh PHK. Engkau sekarang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, belum mendapat pekerjaan. Maaf, ada telepon. Ya. Hidupmu ya bukan ditentukan oleh apa kata kenyataan hidup. Katakan hari ini. Itu yang membuat saya bangkit. Iblis datang dengan banyak fakta. Dan memang kalau dipikir iya ya. Masa sih keuanganku sudah hancur kayak gini Tuhan. Lebur Tuhan. Gimana? Saudara tidak perlu mikirkan. Cara Tuhan bukan cara saudara. Yang pasti surga tidak pernah kehabisan stok. Kehabisan cara untuk memberkati, memulihkan saudara dan saya. Amin saudara. Amin saudara. Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana Tuhan sang penebus yang kuat ya. Supaya melalui firman ini saudara mulai praktek setiap hari. Kalau iblis datang dengan fakta, saudara datang dengan firman. Karena hidupmu ditentukan apa yang diucapkan Tuhan. Jadi jangan kalau iblis datang dengan fakta, saudara tangkap, iya ya. Wis memang nasibku malang Tuhan, apes Tuhan, hancur-hancuran wis enggak apa-apa. Jangan saudara, kita ini punya kuasa. Firman itu yang memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Jika engkau mengetahui firman, maka firman itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Jadi apa yang membuat saudara merdeka hari ini? Cuman firman. Tapi masalahnya banyak orang tidak percaya. Cuman baca tidak dipercayai. Saudara pikir firman Tuhan itu cuman tulisan yang tidak punya kuasa. Luar biasa loh Ulangan 8 ayat 3b ini. Tuhan itu jelas berkata, hidupmu ditentukan oleh apa yang aku ucapkan. Jangan anggap remeh. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran itu akan memerdekakan keuanganmu, memerdekakan suamimu, memerdekakan masa depanmu, memerdekakan hari esokmu. Itulah yang saudara harus perbuat hari ini. Amin. Saya akan perlengkapi firman. Ini dicatat saudara. Supaya ini jadi kekuatan buat saudara hari ini menangkal semua dakwah, semua tipu daya iblis yang memaksa engkau berpikir bahwa hidupmu hancur. Tidak pernah. Saya khotbah minggu lalu. Tidak ada yang namanya ikut Tuhan. Prosesnya hancur dalam masalah. Tidak ada saudara. Hancur karena dosa, ya. Tapi hancur dalam masalah tidak pernah terjadi. Karena ketika Tuhan ikut serta di dalam masalahmu, maka yang pasti hasilnya yang terbaik. Amin saudara. Amin saudara. Yuk buka Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Bagaimana Tuhan sang penebus yang kuat. Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Yuk. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Saudara lihat ya, Tuhan itu Tuhan yang kekal. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan sang juru selamat. Aku tetap Dia seterusnya. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa dapat menyegahnya. Itu sebabnya kita hari ini tidak perlu takut. Sang penebus yang kuat, itu Tuhan yang kekal. Selamanya Dia menjadi Tuhan atas hidup saudara dan saya sebagai juru selamat. Dan tangannya tidak akan melepaskan saudara dan saya. Dan Tuhan yang berdaulat penuh. Ingat ya saudara, di tengah keadaan saya, waktu suami saya sampai punya 2 anak. Tuhan bilang gini, kamu takut apa? Aku tetap berdaulat loh. Atas suami, perbuatan suamimu, atas peristiwa yang terjadi. Kalaupun hari ini rumahmu dilelang bank, aku tetap Tuhan yang berdaulat. Engkau tidak perlu takut. Ada kedaulatanku pada suatu kali. Kalau sudah tiba waktuku, maka kedaulatanku akan membawa engkau naik jadi kepala, bukan turun jadi ekor. Mungkin sekarang kita pada posisi turun saudara. Dibawa turun, dibawa arahnya seperti ekor. Ya, arahnya semuanya menuju ke liang kubur. Ya, kitab Mazmur berkata apa? Sepertinya Tuhan bawa saudara dan saya, Daud berkata, kayak menuju liang kubur. Sudah mengalami kesesakan yang sangat sesak. Tapi pada suatu kali ingatlah,
kedaulatan Tuhan juga akan berbicara tentang hari esokmu. Kalau dia berkata janjiku yang indah, kalau dia berkata masa depan, kalau dia berkata pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, artinya di dalam kedaulatannya juga apa yang hancur hari ini, dia akan membawa hidupmu arahnya naik. Dia akan membawa hidupmu jadi kepala, bukan jadi ekor. Berhasil dan beruntung, itulah target Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara lihat bagaimana Yesaya 43. Kalau hari ini engkau tahu Tuhan penebus kuat, 3 hal. Tuhan tuh pakarnya apa sih? Yuk kita baca. Yesaya 43 ayat 16. Ya, Yesaya 43 ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Itu berarti yang pertama, Tuhan sang penebus yang kuat. Dia pakar membuat mujizat. Siapa yang bisa membuat jalan melalui laut? Tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa memulihkan keuanganmu yang hancur lebur? Siapa yang bisa memulihkan rumah tangga saya? Siapa yang bisa membuat hari ini mungkin dokter menvonis keadaanmu sudah kanker stadium akhir dan dokter sudah angkat tangan? Siapa yang bisa membuat mujizat? Yaitu Tuhan sang penebus yang kuat. Yesaya 43 ayat 16. Dia pakarnya membuat mujizat, jadi tidak perlu takut. Apapun yang terjadi atas hidupmu hari ini, engkau punya Tuhan sang pembuat mujizat. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca Yesaya 43 ayat 19a. Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, lihat. Ya, jadi kalau hari ini yang sudah lihat kenyataan terus, mulai berubah, lihat fokusnya. Ingatkan buat saudara melalui firman. Oh iya ya, hidupku kan ditentukan apa kata Tuhan. Tuhan bilang gini, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, engkau belum tahu. Tidak masalah. Saudara dan saya tidak perlu banyak tahu tentang hidup ini. Ya, kalau saudara tahu segala sesuatu, saudara tidak butuh Tuhan. Justru hari ini, saudara tidak perlu tahu tentang apa yang senyatanya akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang penting, waktu saudara mengandalkan Tuhan, Dia sudah tahu jalan hidup saudara dari awal hingga akhir. Dia adalah pakarnya membuat sesuatu yang baru. Dia ahli dalam membuat sesuatu yang hari ini tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau lihat. Senyatanya, itu yang Tuhan sudah sediakan hari ini, sudah bertumbuh. Bertumbuh tapi tunggu waktunya Tuhan, sampai nanti berbuah lebat, baru Tuhan bilang gini, ini waktunya engkau menikmati apa yang tidak pernah engkau lihat. Aku sudah sediakan. Ini sudah tumbuh loh saudara. Makanya jangan takut, jangan menyerah, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Ikut Tuhan itu satu paket ya. Ikut Tuhan bukan hanya menikmati berkatnya, tapi paket mau menjalani pemurniannya, disucikan secara karakter, baru saudara akan menikmati berkatnya. Jangan ikut Tuhan ambil paket berkatnya saja, tidak bisa saudara. Ikut Tuhan harus ada paket pikul salib sangkal diri, itu masuk saudara. Dari itu saya sadar bahwa hidup saya hari itu saya bilang, saya siap Tuhan. Kalau saya mau melihat hari esok, paket berkat, paket hari esok yang penuh damai sejahtera dan harapan, hari ini saya bilang sama Tuhan, saya siap jalani paket pemurnianmu, paket pikul salib sangkal dirimu setiap hari, supaya karakter Kristus ada di dalam hidup saya. Kalau saudara sudah lulus secara karakter Kristus, percayalah, paket pemulihan, paket berkat, paket kepercayaan, paket perkara besar, itu tidak pernah ditahan atas orang benar. Janjinya selalu buat orang benar. Jangan dikit-dikit klaim janji Tuhan kalau saudara belum yakin jadi orang benar saudara. Saudara masih hidup dalam kepahitan, saudara suka bersungut-sungut, saudara suka marah. Saudara tidak berhak hari ini klaim janji Tuhan. Kita hari ini tanpa klaim janji Tuhan, Dia pasti memberikan karena Dia tidak
pernah lalai, saudara. Saudara bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya buat setiap orang benar. Amin, saudara, ya. Yang ketiga, bagaimana Yesaya 43 ayat 19b. Jadi yang pertama, dia pakar membuat mujizat. Yang kedua, dia pakar dalam membuat hal-hal yang baru. Saya hari ini kagum dengan hal-hal baru yang Tuhan berikan buat hidup saya, terutama hidup saya. Bagaimana seorang ibu sosialita bisa jadi hamba Tuhan, bagaimana anak saya bisa jadi pendeta, bagaimana suami saya yang dulu benci orang Kristen hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak pernah saya pikirkan, saudara. Tapi Tuhan selalu sediakan. Amin, saudara. Yesaya 43 ayat 19b. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, padang gurun, padang belantara itu rasanya sulit melihat jalan. Tapi hari ini kita berjalan dengan penebus yang kuat. Dia pakarnya pembuka jalan. Saat tiada jalan, saat hari ini semua jalan tertutup tembok tebal, Tuhan sang penebus yang kuat, pakarnya membuka jalan. 3 hal. Tuhan pakarnya membuat mujizat, Tuhan pakarnya membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga, Tuhan pakarnya pembuka jalan. Jadi kalau hari ini jalanmu buntu, jalanmu tertutup tembok tebal, tidak tahu lagi jalan keluar, ini waktunya saudara mulai berkata, aku tidak takut, aku punya penebus yang kuat. Hari ini mulai andalkan Tuhan. Hari ini mulai harapkan Tuhan. Dia pakar ahlinya, tidak usah diragukan. Tidak usah mikir gini, ya apa ya nanti ya. Lawang 2 plus 5 Tuhan, dibolak balik 5 plus 2, 7 Tuhan. Terus gimana kalau bisa 5.000 Tuhan? Gimana? Tidak usah mikir, saudara. Kalau kita mikir sampai botak, sampai kita pulang ke rumah Bapak, tidak ada solusinya. Tapi kalau kita percaya, kita berjalan dengan sang penebus yang kuat, pakarnya pembuka jalan. Bisa tidak, saudara? 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Bisa. Tapi yang buat mujizat siapa? Yang membuka jalan? Tuhan. Buat mujizat, buat hal-hal yang baru, itu Tuhan. Saudara tidak perlu pusing hari ini. Yang penting percaya. Percaya. Sudah buang kekhawatiran, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, itu 3 hal. Yuk, yang kedua. Kita melangkah berikutnya. Bagaimana hari ini kita tahu bahwa Tuhan memperjuangkan perkara kita, ya. Firman ini saudara simpan pada waktu saudara mengalami kesesakan benar-benar. Firman ini keluarkan semua, saudara. Keluarkan, ucapkan, karena hidupmu itu ditentukan apa kata firman, saudara. Amin, saudara. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Ingat ya, saudara, hari ini Tuhan yang telah membuat saudara dan saya mungkin mengalami banyak kesusahan malapetaka dengan pandemi ini. Tetapi lihat, saudara, engkau akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya. Bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Kalau ada penghiburan itu berarti nanti endingnya happy enggak, saudara? Pasti. Kenapa? Karena Tuhan memperjuangkan perkara saudara nanti. Di tengah malapetaka, banyak kesusahan, ya. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan berjanji akan melepaskannya. Tuhan ingatkan, nak, di tengah kesusahanmu, banyak-banyak malapetaka, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir. Aku yang berjanji, tak hidupkan keuanganmu kembali. Aku akan berjanji menghidupkan rumah tanggamu yang kacau balau. Usahamu yang hancur lebur, fisikmu, kesehatanmu hari ini, mungkin engkau lemah, aku berjanji. Yang kedua, Tuhan berkata gini, aku akan menaikkan engkau. Kalau menaikkan itu di-upgrade apa di-downgrade, saudara? Kalau Tuhan janji naik itu dipromosikan apa dijatuhkan? Dilipat gandakan apa dikurangi, saudara? Saudara perlu merenung firman dari setiap kata demi kata, saudara. Artinya hari ini Tuhan bilang gini, aku akan menghidupkan keuanganmu, aku akan menaikkan omset penjualanmu. Tenang ya, tenang ya.
Aku akan menambah kebesaranmu karena aku lagi berpaling untuk menghibur engkau. Kamu susah hari ini, penghiburanku itu hanya firmanku ini loh. Firmanku ini loh. Makan firmanku, ucapkan firmanku, engkau akan lihat 3M. Menghidupkan, ya, menaikkan, membesarkan. Dulu saya berpikir saya hidup dengan rumah tangga yang seperti ini. Banyak orang mencibir saya. Banyak orang memandang rendah saya. Banyak orang mensyukur-syukurkan, kapok Bu Eli. Terlalu sombong, kapok syukur. Ya, banyak orang mencibir hidup saya. Tapi hari ini, apa yang Tuhan janjikan buat hidup saya, Tuhan genapi. Saudara. Hari ini Tuhan benar-benar membesarkan. Bagaimana saya tidak sombong, tapi saya tahu bahwa ini semua bonus ketika saya berani bayar harga untuk ikut Kristus. Ambil paketnya. Paketnya saya ambil, saudara. Bukan berkatnya aja. Saya ambil paket penderitaannya Tuhan. Saya ambil paket malapetaka. Kesusahannya saya ambil. Hari ini ada banyak orang yang datang buat saya. Termasuk suami-suami. Terima kasih Bu Eli buat pelayanannya. Buat firman. Hari ini saya bisa bertahan hidup. Dulu saya mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri berkat firmannya Bu Eli. Hari ini rumah tangga saya dipulihkan, suami bahagia, anak-anak bahagia berkat Bu Eli. Bahkan ada beberapa anak-anak yang WhatsApp saya. Terima kasih mama sudah berubah karena kena khotbahnya AI Eli. Saudara lihat. Orang yang dulu dicibirkan, tidak masuk hitungan. Dulu saya kalau mau ikut pelayanan, saudara, ditolak sama panitianya. Sama pengurusnya ditolak karena tidak layak, saudara. Sampai rasanya, aduh Tuhan, hati saya itu rasanya sedih. Mau melayani Tuhan aja tidak layak saya Tuhan. Tapi siapa yang tahu hari ini 3M. Tuhan menghidupkan, Tuhan menaikkan, membesarkan hidup saya hari ini. Karena saya bersedia mengambil paketnya lengkapnya Tuhan. Dan saya tidak lagi khawatir akan hari esok. Saya kalau doa hari ini jujur di hadapan Tuhan. Orang tanya, Bu Eli kalau doa gimana? Saudara tahu jujur doa saya setiap hari. Tuhan tahu saya tidak pernah minta-minta. Saya selalu berdoa cuma satu kata. Saya bilang jadilah kehendak-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan atas hidupku, jadilah. Engkau mau proses hidup saya, Engkau mau pakai hidup saya, tidak apa-apa sudah Tuhan. Saya sudah tidak berhak nuntut apa-apa. Karena Tuhan sudah terlalu baik atas hidup saya. Yang saya minta cuma satu, saudara, kekuatan. Pada saat saya menjalani malapetaka, begitu banyak kesusahan. Saya cuma minta satu setiap hari, kekuatan-Mu Tuhan. Kalau tidak ada kekuatan-Mu, aku tidak mampu Tuhan. Waktu saya minta kekuatan, saya diberikan ekstra kekuatan, saudara. Menghadapi badai yang besar, saya bisa kuat, saya bisa ketawa. Kalau saya tidak kuat, saya bisa tidak memberkati saudara. Sementara saya berdarah-darah loh, saudara. Saya bisa loh memberkati banyak ibu-ibu. Bahkan yang membuat saya ngiri, mereka dipulihkan, saya tambah parah, saudara. Mereka nikmati pemulihan, mereka kesaksian, saya tambah parah. Lily Stephen yang YouTube-nya sudah sampai viral, saudara tahu itu buah karya sulung saya. Waktu saya pelayanan pertama kali Tuhan kirim pasangan suami istri Lily dan Stephen yang saudara bisa dengar YouTube-nya viral di mana-mana. Itu buah sulung saya, saudara. Itu jiwa yang pertama kali saya tangkap. Mereka sudah dipulihkan secara luar biasa. Saya lihat Tuhan, mereka pulih, saya tambah parah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak apa-apa. Kamu bayar harganya jauh lebih luar biasa. Makin banyak suamimu kamu ampuni, nanti pertobatannya makin mengasihi aku luar biasa. Sungguhan, saudara. Kalau tidak hari ini dia tidak jadi bendahara PD Victory, saudara. Tidak mungkin, saudara. Tidak ada untungnya, tapi mau berkorban buat Tuhan. Itu salah satu janji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, yuk kita baca, kalau banyak cerita kesaksian hidup saya nanti tidak selesai, saudara. Ya, Mikha 7 ayat 7 sampai 8. Mikha 7 ayat 7 sampai 8. Ya, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku.
Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ini firman yang menjadi kekuatan buat saudara hari ini. Kalau saudara lihat musuh, ya, dulu saya dihadapkan sama iblis, lihat gini, lihatin ya. Wanita yang nyakiti kamu, enak lo hidupnya. Orang yang jahat sama kamu, enak lo hidupnya. Sementara lihat, tapi ketika firman ini datang, saya mulai perkatakan. Saya bilang gini, aku hari ini berdoa, jadilah kehendakmu. Kenapa saudara? Karena saya sabar menunggu-nunggu Tuhan. Saya tidak mau paksa waktunya Tuhan, saya sabar. Saya menunggu-nunggu Tuhan, mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Saya berharap Tuhan nanti yang perjuangkan perkaraku, dan Tuhan akan mendengarkan aku. Dan saya bilang gini, iblis, janganlah bersukacita atas aku loh ya. Walaupun suamiku sudah bilang tidak cinta, sampai punya 2 anak. Jangan bersukacita, hai musuhku. Saya bilang gitu, belum selesai. Belum ending cerita hidup sinetron saya. Lihat janji Tuhan. Sekalipun aku jatuh, ya, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, orang dunia lihat hidup saya kacau balau, gelap. Tapi aku berkata, Tuhan akan menjadi terangku. Keren saudara. Ayat ini luar biasa. Mikha 7 ayat 7-8 ucapkan saudara. Ini ayat perkataan Tuhan yang membuat saya berkata, yes Tuhan, aku dihina orang hari ini, jatuh, kelihatan rumah tanggaku dalam gelap. Tapi aku percaya Tuhan, aku akan bangun, aku akan bangkit karena janjimu. Engkau akan menghidupkan, engkau akan menaikkan, engkau akan membesarkan hidupku dan seisi rumahku. Amin saudara. Amin saudara, yuk jadi orang Kristen hari ini. Jangan banyak lihat fakta ya. Hidupmu bukan ditentukan apa kata fakta. Katakan hari ini, hidupku bukan ditentukan apa kata fakta. Hidupku ditentukan apa kata yang diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hidupku bangun, hidupku di dalam terang Kristus, maka yang terbaik pasti terjadi. Hari esokku pasti hari esok yang luar biasa bersama Tuhan. Amin saudara ya. Yang terakhir, Tuhan memberikan ketentraman ya. Setelah itu selesai. Sakaria 2 ayat 5 dan 13. Tuhan memberikan ketentraman ya. Bagaimana Tuhan memberikan ketentraman di bumi? Sakaria 2 ayat 5 dan 13. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Berdiam dirilah hai segala makhluk ya. Hai segala makhluk termasuk saudara dan saya hari ini. Berdiam diri itu tenang. Tenang nak, tenang ya. Di hadapan Tuhan. Sebab ini, kenapa Tuhan bilang kamu tenang, berdiam diri ya. Walaupun ada masa-masa yang sulit harus engkau lewati. Kenapa? Karena aku telah bangkit dari kediamanku yang kudus. Hari ini kita mengharapkan Tuhan, kita menantikan Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak perlu takut saudara. Waktu saudara nantikan, harapkan dan andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dari tempat kudusnya. Dia bangkit saudara. Dia tidak mati saudara. Walaupun hari ini engkau tidak melihat Tuhan secara fisik. Tapi dia adalah Tuhan yang hidup bangkit saudara. Dari tempat kudusnya. Amin saudara. Hari ini kenapa Tuhan memberikan ketentraman? Yang pertama, karena Tuhan menjadi tembok berapi dan kemuliaan. Hari ini hidupmu harus berdiam diri tenang karena Tuhan itu memberi ketentraman. Siapa yang jadi tembok berapi dan kemuliaan? Yaitu Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah bangkit dari tempat kudusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca. Sakaria 2 ayat 9. Sakaria 2 ayat 9. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, yaitu musuh-musuhmu, masalahmu. Mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku.
Hari ini melalui firman ini Tuhan mengutus saya untuk memberitahukan sesungguhnya ya, di tengah masa pandemi ini tetap Tuhan memberikan ketentraman karena Tuhan sudah bangkit dari tempat kudusnya, yaitu Dia sedang menggerakkan tangannya. Kalau gerak itu Tuhan turut bekerja apa Tuhan pangku tangan, saudara? Saudara bayangkan kata-kata firman ini. Tuhan berkata gini, aku menggerakkan tanganku atas hidupmu, atas masalahmu. Kalau gerak tangannya, logikanya Tuhan diem atau Tuhan turut bekerja, saudara. Tuhan jelas hari ini, aku bangkit dari tempat kudusku untuk turut bekerja di dalam setiap masalahmu. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita perlu berdiam diri, tetap hidup dalam damai sejahteranya. Dia memberikan ketentraman di bumi. Amin, saudara. Yang ketiga, ya, Sakaria 2 ayat 10. Sakaria 2 ayat 10. Bersorak-soraklah, bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Hari ini yang ketiga, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Di tengah masa pandemimu, di tengah keuanganmu yang kacau balau, di tengah engkau PHK, di tengah suamimu yang selingkuh, pasangan hidupmu yang tidak setia. Tuhan berkata gini, bersorak-sorak. Bersorak-sorak, bersukarialah, tidak usah sedih. Ya, berdiamlah, tenang, tentram, karena aku sedang bangkit. Aku sudah bangkit dari tempat kudusku untuk memberikan ketentraman di bumi. Yaitu aku hadir di tengah-tengah masalahmu. 3 hal. Kalau Tuhan berjanji memberikan ketentraman di bumi, itu karena Tuhan hari ini, walaupun masalahmu makin berat, Dia tetap menjadi tembok berapi dan kemuliaan. Yang kedua, Tuhan sedang menggerakkan tangannya. Yang ketiga, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Kalau Tuhan hadir, hidupmu pasti aman, saudara. Ya, saya sudah selesai 3 hal. Kita review kembali, ya. Bagaimana hari ini saudara ucapkan Yeremia 50 ayat 34, ya. Saudara percaya hari ini Tuhan itu sang penebus saudara yang kuat. Tidak usah takut akan hari esok. Tidak usah takut akan masalahmu, ya. Tidak usah takut, saudara. Hidupmu bukan ditentukan oleh fakta, tapi hidupmu ditentukan oleh kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku sudah siapkan janji, aku sudah sediakan masa depan, aku sudah sediakan harapan, pasti itu yang akan digenapi. Jadi tidak perlu takut. Buang semua kekhawatiran, walaupun faktamu yang bertambah buruk bukan menentukan hidupmu. Yang pertama, bagaimana penebus sang kuat? Dia ahli pembuat mujizat. Dia sudah menyediakan sesuatu yang baru hari ini yang belum kau lihat, dan dia ahlinya dalam membuka jalan saat tiada jalan, ya. Bagaimana Tuhan memperjuangkan perkara saudara, ya. Hari ini kita percaya di Mikha 7 ayat 7 sampai 8, walaupun engkau jatuh, engkau hidup dalam gelap, engkau pasti bangun karena terang Kristus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan 3 hal memperjuangkan perkaramu, yaitu memberikan 3 hal, yaitu mengangkat hidupmu, ya. 3M, saudara. Dia akan menghidupkan, dia akan menaikkan, dia akan membesarkan saudara dan saya. Itulah Tuhan. Jadi tidak usah takut. Di tengah kehancuran, tetap arahnya Tuhan akan bawa saudara menjadi kepala, bukan ekor. Naik bukan turun. Berhasil beruntung bukan buntung, ya. Yang ketiga, bagaimana Tuhan memberikan ketentraman karena Tuhan itu sebagai tembok berapi dan kemuliaan. Yang kedua, Tuhan itu menggerakkan tangannya. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Hari ini firman-firman ini itu akan kita ucapkan setiap kali, saudara, ya. Ucapkan. Kalau saudara baca firman ada sesuatu rema, saya terbiasa mencatat, saudara. Kalau ada rema yang menguatkan saya selalu berkata buat hidup saya, Eli, ingat ada Tuhan penebusmu yang kuat, ya. Tuhan memperjuangkan perkara, Tuhan itu pasti memberi ketentraman. Tidak mungkin di balik masalahmu yang kacau balau ujungnya hancur, tapi selalu ada damai sejahtera. Yaitu bagian saudara dan saya. Yuk kita buka ayat yang terakhir, setelah itu selesai. Filipi 4 ayat 6-7. Apa yang perlu saudara lakukan hari ini? Di tengah masa kekhawatiran ini. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lihat ya pesan Tuhan, tentang apapun juga. Jadi tidak boleh khawatir.
Mau masalah keuangan, hari esok, masalah rumah tangga, walaupun kacau balau tidak perlu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan, ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 4 hal yang saudara perlu lakukan hari ini kalau khawatir, berdoalah. Ya, doa itu menjadi kekuatan, bukan mantra sekali lagi ya. Kalau saudara doa bukan berharap hasilmu segera baik, itu mantra. Tapi doa itu kekuatan untuk saudara bisa mampu berjalan sampai di hari esok. Melihat janji, melihat masa depan, melihat pengharapan. Yang kedua, ucapkan syukur. Karena ucapan syukur itu selalu memuliakan Tuhan. Semakin saudara bersungut-sungut, kekuatanmu akan semakin habis. Tapi semakin saudara mengucap syukur, saudara semakin memuliakan Tuhan. Ucapan syukur karena saudara percaya bahwa dalam hidup ini ada Tuhan sebagai tembok berapi, ada Tuhan yang menggerakkan tangannya, ada Tuhan yang hari ini hadir tengah-tengah saudara untuk memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Itu ucapan syukur. Yang ketiga, jaga hati. Yang keempat, jaga pikiran. Hatimu harus dipenuhi damai sejahtera. Jangan izinkan sakit hati, tawar hati, dan sebagainya. Yang keempat, jaga pikiran. Pikiranmu harus positif. Pikiranmu tidak boleh negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Kalau sampai hari ini masalahmu dibuat tambah berat, tetap pikirkan bahwa Tuhan dan prosesnya itu selalu terbaik. Pada akhirnya, buktimu 0 sekalipun, dia tetap pakar, ahlinya membuat mujizat. Dia pakarnya menyediakan hal yang baru. Percayalah, ketika saudara setia, hal yang baru itu selalu jauh lebih baik, saudara. Saya sangat bersyukur dengan proses 11 tahun lebih. Segala sesuatunya jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap kuat, jangan khawatir hari esok. Katakan, aku punya Tuhan sang penebus yang kuat. Aku punya Tuhan yang memperjuangkan perkaraku. Ya, yang ketiga, Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Ya, hari ini yuk kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tidak perlu takut menghadapi semua ini. Ya, kita sudah dipersiapkan Tuhan kok. Segala sesuatunya walaupun masa pandemi ini nanti semuanya akan berlalu dengan tentram, saudara ya. Bukan dengan ketakutan seperti apa kata orang. Amin. Buktinya hari ini satu persatu Tuhan sudah tunjukkan jalannya kan. Kepanikan kita tidak terjadi kan. Ada virus, ada vaksin yang hari-hari ini kita lihat angka penurunan itu sudah mulai luar biasa ya. Saya dengar April ini virus corona sudah tidak ada lagi katanya ya. Harapan saya juga saya mengaminkan supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Amin saudara ya. Yuk kita berdoa, besok join di Zoom VD Victory. Ada kesaksian yang luar biasa, saya sebagai pembicara ya, 7:30 malam. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu siang ini. Kami tidak perlu lagi khawatir akan hari esok. Walaupun bukti baik tidak ada berpihak pada kami. Karena kami sadar bahwa hidup kami ditentukan oleh apa yang Engkau ucapkan melalui firman. Firman yang kami dengar siang ini akan membawa perubahan paradigma kami. Kami tidak lagi memandang Tuhan itu negatif. Memandang prosesmu itu negatif. Tapi kami memandang proses Tuhan itu positif yang terbaik buat kami. Karena kami punya Tuhan yang penebus yang kuat. Tuhan yang memperjuangkan perkara kami. Dan Tuhan yang memberikan ketentraman di balik proses hidup kami. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu. Yang sakit boleh sembuh. Ngalami masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Yang hari ini mengalami kehilangan pekerjaan. Kerahkan untuk Tuhan memberi pekerjaan. Yang lagi menjual aset yang belum laku. Kerahkan kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu. Kalau Engkau berkata aku ahlinya pembuat mujizat. Kalau Engkau berkata Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Maka Engkau akan buktikan Engkau sebagai Tuhan penebus yang kuat. Terima kasih Bapa, kami serahkan virus corona dalam tangan-Mu, kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok malam ya. Saya yang akan berkhotbah. God bless.